hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus. Terima kasih kasih-Mu. Engkau sangat baik, hanya padamu beribu. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Tuhan, shalom. Bersyukur pada pagi ini kita boleh memperingati hari Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus mengorbankan dirinya
dalam penderitaan yang begitu luar biasa di kayu salib. Pada pagi ini saya sampaikan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 27 ayat 45 sampai dengan ayat 56. Demikian firman Tuhan. Mulai dari jam 12 ke 8 meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segera datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kubur-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh dia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Bapak Ibu Saudara sekalian, sedang jemaat Tuhan yang dalam nama Tuhan Yesus, Paskah dalam kehidupan seorang Kristen merupakan perayaan memperingati pengorbanan kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Namun sebagai seorang pengikut Kristus, seberapa jauh kita dapat mengerti, seberapa dalam kita dapat memahami makna daripada Paskah itu tersendiri. Karena tanpa kita memahami tentang pengorbanan Tuhan, tanpa kita memahami tentang makna Paskah, maka tidak mungkin kita dapat menjadi seorang Kristen yang sejati. Tidak mungkin kita dapat menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang begitu kuat di dalam iman percaya pada kita. Sidang jemaat Tuhan kasih nama Tuhan Yesus, sama seperti menjadi kerinduan Rasul Paulus dikatakan di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Rasul Paulus mengatakan, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Rasul Paulus memiliki sebuah doa dan menjadi sebuah kerinduan dalam hatinya bahwa ia ingin masuk dalam namanya persekutuan dalam penderitaan. Mengapa Rasul Paulus rindu untuk mengenal Tuhan di dalam kuasa kebangkitan dan di dalam persekutuan dalam penderitaan bersama Tuhan? Karena tidak sedikit ada banyak orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang lemah imannya pada saat mengalami namanya penderitaan dan kesukaran. Mereka tidak tahan di dalam segala macam penderitaan. Apakah dalam penderitaan yang berbicara tentang sakit penyakit, berbicara tentang keuangan, bahkan kesulitan-kesulitan kehidupan kita di dalam mengiring Tuhan. Sebab firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa masing-masing kita akan mengalami penderitaan, masing-masing kita akan mengalami namanya ujian terhadap iman kita, ujian kita dalam mengiring Tuhan, ujian di dalam ketaatan kita terhadap firman Tuhan, kita akan mengalaminya itu. Oleh karena itu, dalam Jumat Agung kali ini kita akan belajar makna tentang pengorbanan Tuhan di kayu salib. Pertama saya
Yesus menggantikan posisi manusia yang berdosa. Kita tahu semua bahwa tidak ada seorang manusia pun yang tidak berdosa. Semua manusia terlahir dalam kondisi berdosa. Rasul Paulus katakan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4, firman Tuhan berkata, sebab yang sangat penting telah kusampaikan padamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Firman Tuhan jelas memberitakan kepada kita bahwa kematian Yesus di kayu salib adalah menggantikan posisi kita, dan itu sudah dinubuatkan jauh-jauh hari oleh nabi-nabi. Bapak saudara sekalian, kasih nama Tuhan Yesus, kerap kali manusia memandang ringan tentang apa itu dosa. Perkara dosa seringkali disepelekan. Mereka berpikir bahwa masalah dosa yang berakibat hukuman kekal itu masih jauh. Mereka berpikir yang penting hidup saya sekarang. Mereka nggak berpikir tentang akibat tentang dosa itu. Tidak jemaat Tuhan, dosa merupakan masalah yang serius. Memang ada kala dan seringkali kita melihat bahwa orang yang berbuat dosa atau jatuh dalam dosa, Tuhan tidak secepat itu menghukum. Seperti zaman-zaman umat Israel dalam zaman kepemimpinan Musa, pada saat Musa membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir, di mana pada saat ada seorang Israel yang berbuat dosa, hukumannya langsung. Pada saat didapati seorang yang berlaku serong, mereka melanggar firman Tuhan, hukuman Tuhan langsung. Sehingga pada hari itu orang tidak takut berbuat dosa. Tetapi itu pun tidak menjadi sebuah jaminan. Jaminan tentang apa? Banyak umat Israel yang melihat bagaimana penghukuman Tuhan langsung terhadap orang yang berbuat dosa. Tetapi Israel senantiasa melakukan dosa pemberontakan terus-menerus. Bagaimana mereka melihat orang-orang yang berdosa dihukum Tuhan, tetapi orang Israel senantiasa terus melakukan persekutuan dan perbuatan pemberontakan, dan Tuhan terus menghukum. Bapak saudara sekalian, dalam nama Yesus, hari-hari ini kita juga banyak melihat bagaimana orang-orang yang terus berbuat jahat dan orang-orang yang memutarbalikkan kebenaran, mereka dengan tomatnya mereka terus hidup dalam dosa. Kadang-kala hal ini membuat kita orang-orang percaya pada Tuhan, kita orang-orang yang hidup benar dalam Tuhan berpikir, Tuhan, saya hidup sungguh-sungguh, saya hidup benar. Dan orang lain yang hidup dengan dosanya, kok mereka kelihatan lebih enak. Orang yang hidup suka-suka terhadap firman Allah, mereka hidup santai. Kadang-kala kita berpikir, di mana keadilan Tuhan? Tidak jemaat Tuhan yang kasih nama Tuhan Yesus. Pikiran kita yang seringkali rasional, kita berpikir bahwa Tuhan itu tidak adil. Ketidakadilan Tuhan, kita berpikir bahwa kita hidup benar, kita lihat orang berbuat dosa tidak dihukum. Tetapi saya melihat bahwa justru di situ adalah letak kasih Tuhan. Bagaimana Tuhan memberikan waktu, Tuhan panjang sabar di dalam menantikan pertobatan orang-orang berdosa. Memang keadilan Tuhan akan Tuhan nyatakan kelak saatnya. Masa penghukuman Tuhan bagi orang-orang berdosa pasti akan tiba. Yang penting hari ini adalah bagaimana saudara-saudara sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan, kita memaknai bahwa Yesus yang telah mati di kayu salib menggantikan kita semua, menggantikan semua orang berdosa. Apakah kita yang sudah hidup benar maupun bagi mereka yang masih dalam dosa, sama Yesus mati bagi semua orang. Bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini saya dan saudara sudah
hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita terus berdoa bagi orang-orang yang masih hidup dalam umur dosa. Kita berdoa agar hati mereka terbuka terhadap kebenaran daripada Tuhan. Sebab firman Tuhan mengatakan bahwa upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Firman Tuhan ini ya kan, amin. Gak perlu lagi kita memikirkan kapan orang-orang berdosa itu dihukum Tuhan. Itu adalah haknya Tuhan. Hal menghakimi orang berdosa itu adalah bagiannya Tuhan. Bagian saya dan saudara adalah bagaimana kita merespon akan pengorbanan Tuhan di kayu salib. Bagaimana hari ini kita mesti hidup benar, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang kasih nama Tuhan Yesus, dosa berakibatkan maut atau kematian kekal, yaitu penghukuman kekal dalam api neraka. Sebagian besar manusia sadar akan adanya dosa, dan kesadaran manusia itu muncul dari hati nuraninya bahwa mereka orang-orang berdosa, dan berawal dari kesadaran manusia akan dosa, maka kita melihat munculnya banyak kepercayaan-kepercayaan berupa agama-agama, berupa sebuah kesadaran. Semua kesadaran ini membawa sebuah pemikiran bagi semua manusia, saya harus lepas daripada namanya dosa. Karena kesadaran manusia, maka masing-masing orang berpikir dan bertindak untuk mengupayakan sebuah perbuatan atau langkah-langkah apa yang harus diperbuat agar mereka lepas daripada namanya ikatan dosa. Namun perlu kita ketahui dan kita sadari bahwa seberapa besar usaha manusia untuk dapat menyelamatkan dirinya sendiri dari kekuasaan dosa, semuanya sia-sia. Meskipun ada banyak manusia atau para pemimpin, mereka memberikan cara agar manusia lepas dari dosa, semuanya sia-sia. Karena apa? Orang-orang yang memberikan solusi tentang bagaimana hidup lepas dari dosa, mereka juga masih berdosa. Orang-orang yang memberikan solusi bagaimana mereka dapat hidup lepas dari dosa, mereka juga masih jatuh bangun dalam dosa. Dan pada akhirnya mereka juga mati dalam dosa. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa karena kasih Allah yang begitu besar, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dan Yesus sendiri berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Tidak cuma Tuhan, Yesus sendiri memberikan sebuah solusi. Yesus mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup." Yesus menjadi solusi atas masalah dosa. Yesus menjadi jalan atas setiap pergumulan manusia, bagaimana manusia dapat lepas daripada namanya dosa. Dan Yesus mengambil jalan salib. Karena nanti kita lihat bagaimana firman Tuhan mengatakan bahwa orang-orang yang mati di kayu salib, dia adalah orang yang terkutuk. Nanti kita lihat dalam poin yang kedua, bagaimana Yesus mati di kayu salib. Sidang jemaat Tuhan, Yesus Kristus menderita hingga mati di kayu salib karena kasih-Nya untuk menjadi solusi atas setiap masalah manusia. Nabi Yesaya sendiri telah membuatkan di dalam Yesaya pasal 53 ayat 4 dikatakan, "Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah." Dalam firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, pada saat Yesus disalibkan, orang-orang sempat berpikir bahwa Yesus berteriak mengatakan, "Eli, Eli, lama sabachthani." Orang-orang yang ada di sekitar lokasi penyaliban Tuhan, mereka menafsirkan itu Yesus memanggil Nabi Elia. Tetapi
Bagaimana apa yang dialami Yesus hari itu? Yesus mati di kayu salib untuk memikul segala dosa dan kesalahan. Orang-orang berpikir hari itu kalau Yesus adalah Allah, biarlah Yesus melepaskan diri. Bahkan seorang penjahat yang disalib bersama-sama dengan Yesus itu Allah. Kalau memang dia anak Allah, baiklah dia melepaskan dirinya dari kayu salib dan melepaskan kita juga. Sampai hari ini masih banyak orang-orang yang berpikir keliru terhadap pengorbanan Tuhan. Mereka berpikir kalau Yesus adalah Tuhan, mengapa dia disalib dan mati? Tetapi itu adalah jalan yang Yesus ambil sebagai langkah penebusan, menggantikan posisi manusia yang berdosa. Sidang jemaat Tuhan, saya beritakan pada pagi ini bahwa kehidupan kita masing-masing hendaklah membuka hati. Kita menerima akan pengorbanan Tuhan. Dan ini menjadi sebuah berita sukacita bagi seluruh umat manusia bahwa ada solusi terhadap masalah dosa. Kalau setelah sekian ribu lamanya manusia berusaha untuk keluar dari dosa, dan Yesus menjadi solusi. Jadi hanya dengan percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus di dalam diri secara pribadi, maka setiap orang perlu lepasan dari dosa. Kemudian apa makna yang kedua tentang penyaliban Tuhan di kayu salib? Makna yang kedua adalah penderitaan Yesus di kayu salib dan kematiannya di kayu salib, karena Yesus menggantikan posisi manusia yang terkutuk. Tadi saya katakan di poin yang pertama bahwa Yesus menggantikan manusia yang berdosa. Dosa berakibat maut, yaitu hukuman kekal. Tetapi hal yang kedua, Yesus menggantikan juga posisi manusia yang terkutuk. Tadi saya katakan bahwa akibat dosa adalah hukuman kekal, sehingga orang meremehkan tentang dosa. Nanti neraka, nanti lama urusannya. Tetapi berbicara kutuk berdampak langsung. Kita melihat dalam firman Tuhan dalam kitab Kejadian pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Akibat tentang kutuk itu langsung. Bagaimana terjadi permusuhan antara si ular dengan manusia. Dan dikatakan firman Tuhan, maka manusia dengan bersusah payah, dengan bergelut mendapatkan rezekinya. Efek tentang atau dampak tentang kutuk itu langsung. Nah, berbeda dengan dosa. Dosa orang berpikir mati, neraka itu susahnya nanti. Tetapi berbicara kutuk, efeknya langsung. Kapan? Pada saat kita masih hidup dalam dunia, dampak tentang kutuk itu kita bisa langsung rasakan. Nah, dan jemaat Tuhan, di dalam dunia ini ada banyak penyebab manusia yang mengalami sebuah kutukan. Memang yang sangat mendasar adalah manusia terkutuk karena perbuatan dosa manusia, yaitu pada saat kutukan Allah terhadap Adam dan Hawa, sehingga semua keturunan manusia, saya dan saudara hari ini kita menanggung kutukan itu. Namun ada kutukan-kutukan yang juga dilakukan oleh manusia itu sendiri. Di dalam dunia ini ada banyak orang-orang yang memiliki otoritas atau kuasa di dalam perkataannya, sehingga tidak sedikit pun orang melakukan kutukan-kutukan secara tidak sadar. Dalam firman Tuhan pada pagi ini saya sampaikan ada hal-hal yang mungkin dalam kita kalangan keluarga kita kadang-kadang nggak sadar, kita khususnya para orang tua memberikan kata-kata kutuk kepada anak-anak kita. Pada saat anak-anak tidak sanggup melakukan pekerjaan yang kita suruh, kita katakan kata-kata yang tidak baik. Kata-kata itu harus merupakan kata-kata kutuk. Nah, bahkan kadang-kadang pada saat orang tua menjadi marah karena emosi yang berlebihan, mengeluarkan kata-kata kutuk. Kita ambil contoh di dalam cerita tentang Nabi Nuh.
pada saat Nuh mendengar apa yang dilakukan oleh Ham terhadap dirinya. Kalau kita katakan Nuh menjadi marah dan Nuh mengeluarkan kata-kata kutuk kepada Ham. Dan Ham kita ketahui ini adalah satu suku yang dalam sejarah katakan adalah orang-orang yang berkulit hitam atau orang-orang Negro. Dan kita tahu bahwa sekian ratus tahun lamanya orang-orang berkulit hitam menjadi Buddha. Ini menjadi sebuah kutukan yang disampaikan oleh Nuh pada saat Nuh marah. Pada saat Nuh marah, dia katakan terkutuklah Ham. Dialah dia menjadi hamba. Dan itu menjadi sebuah kenyataan. Meskipun pada akhirnya dan di zaman modern ini kita boleh tahu dan kita melihat kutukan itu akhirnya terlepas. Dan tidak sedikit hari ini orang-orang yang berkulit hitam menjadi pemimpin. Perihal perbudakan sudah dihapus dari muka bumi. Tetapi akibat kutukan Nuh, keturunan Ham sekian ratus lamanya, bahkan mungkin dikatakan ribuan tahun lamanya, keturunan Ham menjadi budak. Oleh karena itu mari dalam kehidupan kita sebagai keluarga, dalam bermasyarakat, bahkan di dalam kita bergereja, kita mencermati akan setiap kata-kata kita. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan pada saat kita marah jangan sampai matahari terbenam. Dan Rasul Paulus katakan kalau kita marah jangan sampai kita berbuat dosa. Dan melalui firman Tuhan ini katakan pada saat kita marah jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata kutuk. Tidak jemaat Tuhan, kutukan menjadikan hidup manusia menjadi sulit, bahkan dapat berakibat sebuah kematian. Tidaklah mengherankan banyak orang yang bekerja keras namun tidak membuahkan hasil yang maksimal. Mereka hidup dalam kemiskinan, dalam kesulitan-kesulitan. Bisa jadi ada sebuah kutuk yang menguasai kehidupan mereka. Bahkan dalam pelayanan saya mendengar ada banyak orang-orang yang mengalami kematian-kematian dalam keluarga yang beruntun, kematian-kematian yang tidak masuk akal, kematian-kematian yang misteri, dan bisa jadi itu karena sebuah kutukan. Jadi jemaat Tuhan, firman Tuhan pada pagi ini memberitahu pada kita, apapun penyebab kutuk, apakah kutukan karena dosa ataukah kutukan daripada orang-orang tertentu, firman Tuhan katakan bahwa Kristus telah menggantikan. Dikatakan oleh firman Tuhan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi ini menjadi sebuah alasan mengapa Kristus menderita mati di kayu salib. Yesus harus mengambil jalan salib karena ini sesuatu yang sudah dinubuatkan. Dan bukan sebuah kebetulan Yesus hidup di dalam pemerintahan zaman Romawi, di mana penghukuman orang-orang Romawi dilakukan dengan jalan salib. Apa yang diperbuat Tuhan Yesus menjadi jaminan kebebasan bagi setiap manusia atas segala macam kutukan. Tapi saya katakan dengan percaya dan datang kepada Tuhan Yesus, maka marilah kita menerima kebebasan dari segala macam kutuk yang membebani hidup kita. Perkara yang ketiga, maka daripada penyaliban Tuhan di kayu salib, dikatakan karena kematian yang mengalahkan kekuatan dosa dan maut. Firman Tuhan mengatakan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang 55 dikatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sidang jemaat Tuhan di mana saja berada, saya katakan bahwa musuh terakhir yang dikalahkan Yesus adalah maut. Silakan orang terbebas dari kutuk, dia mengalami kesejahteraan. Tetapi kalau maut tidak dikalahkan,
maka hukuman kekal tetap ada. Kuasa maut tetap ada. Yesus dalam kematian di kayu salib jelas dikatakan dia mengalahkan kekuatan dosa dan maut. Maut sebagai penghukuman terakhir, Yesus telah kalah. Ini menjadi sebuah jaminan bagi kita, orang-orang yang percaya pada Tuhan, bahwa kita ada jaminan untuk dibebaskan dari segala macam bentuk, kita dilepaskan dari segala macam kekuatan kuasa dosa. Terlebih lagi, kita juga akan dibebaskan dari kekuatan kuasa maut, yaitu penghukuman kekal. Sidang jemaat Tuhan, bagi kita orang yang percaya pada Kristus, kematian jasmani merupakan sebuah jalan untuk kita berkumpul bersama-sama dengan orang-orang salehnya di dalam kehidupan kekal. Kematian bukan sesuatu yang menakutkan lagi bagi kita, karena kematian menjadi pintu. Jadi saya sampaikan bahwa kematian menjadi sebuah pintu untuk kita masuk dalam kehidupan kekal. Di luar sana ada banyak orang-orang yang takut menghadapi kematian jasmani, karena mereka berpikir kalau saya mati, saya mau kemana? Mereka nggak tahu jalannya. Tetapi seperti firman Yesus katakan tadi, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Bagi kita yang percaya pada Tuhan, ada sebuah jaminan bahwa pada saat kita mati, bagaimanapun caranya kita mati, yang penting kita ada di dalam Tuhan, maka kematian kita menjadi sebuah sarana untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Karena apakah dengan cara kematian jasmani ataukah dengan sebuah namanya peristiwa parousia, kita orang-orang percaya yang akan berkumpul bersama-sama dengan Tuhan. Jadi ada satu sisi cara untuk kita berkumpul dengan Tuhan di dalam kemuliaannya dengan cara kematian jasmani maupun juga dengan cara parousia, di mana Kristus datang di awan-awan permai menjemput setiap orang percaya. Intinya adalah bahwa kisah penyaliban Yesus di kayu salib ini adalah kisah real, ini adalah sebuah kisah nyata. Penyaliban Yesus di kayu salib ini bukan sekedar isapan jempol atau hanya sebuah mitos atau sekedar dongeng untuk menyenangkan telinga manusia yang bergumul tentang dosa. Tetapi ini adalah fakta, ini adalah sebuah nyata. Meskipun hari ini masih banyak orang-orang yang meragukan atau menyaksikan tentang penyaliban Yesus. Mereka meragukan akan kematian Yesus. Karena di satu sisi mereka menyadari bahwa kalau Yesus mati, maka dosa dikalahkan. Kalau nanti hari Minggu kita merayakan akan hari kebangkitan Tuhan, ini menjadi sebuah berita sukacita yang besar bagi kita umat manusia, bahwa Yesus tidak sekedar dia menderita, Yesus tidak sekedar mati, tetapi Yesus dia bangkit. Artinya apa? Kita tidak menyembah Allah yang mati. Mungkin ada orang yang mengejek bahwa orang Kristen menyembah Allah yang mati. Saya katakan Yesus pernah mati, tetapi dia bangkit. Kematiannya adalah untuk mengalahkan kuasa dosa dan maut, dan kebangkitannya menjadi bukti bahwa dia adalah Tuhan Allah yang hidup. Jadi mari kita jemaat Tuhan yang kasih nama Tuhan Yesus, pengorbanan kematian Tuhan Yesus di kayu salib menjawab semua permasalahan dasar umat manusia. Apa menjadi masalah dasar? Permasalahan dasar umat manusia adalah dosa. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan.